Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami datang kepada Engkau Allah yang besar, Allah yang sudah mengalahkan segala sesuatunya, baik pencobaan, bahkan maut, dan Engkau Allah yang menang, dan Engkau Allah yang menopang alam semesta ini dengan firman-Mu yang penuh dengan kekuasaan. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang sedemikian, yang menyatakan diri yang mengasihi kami. Allah yang sedemikian yang berjanji menyertai setiap orang yang percaya kepada Engkau. Allah yang sedemikian yang berjanji bahkan untuk menyediakan tempat sampai kepada kekekalan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami rindu supaya Engkau memberkati kami. Firman-Mu yang berkuasa itu, kami rindu berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Tolong telinga kami benar-benar bisa mendengar. Tolong hati kami benar-benar terbuka kepada firman hidup yang berkuasa menghidupkan. Firman yang berkuasa untuk memberikan kemerdekaan. Ini yang kami rindukan Tuhan. Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Berkati kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, pagi ini kita akan belajar dari Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan 35 nantinya sampai ke 42. Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan lanjut ayat 35 sampai 42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat dia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, di sini tema kita jangan takut, percaya saja. Ya, ada banyak problem yang kita alami dalam hidup ini dan mungkin ya, semua itu membuat kita takut atau mungkin beberapa yang membuat kita takut. Iya. Takut adalah gambaran bahwa kita terbatas dan tak berdaya. Takut juga gambaran tidak percaya. Takut dan percaya tidak bisa berjalan bersama. Singkirkanlah takut dan percaya saja. Iya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Siapakah yang datang kepada Yesus dan apa masalahnya?
Ya ini kita udah tahu ya. Yang datang ini tadi adalah kepala rumah ibadat. Namanya Yairus. Apa tadi masalahnya? Anaknya sakit, hampir mati. Berarti ini bukan sakit yang sepele. Ini sakit yang mencemaskan, menakutkan. Bapak ibu yang punya anak tentu udah tahu rasanya ya. Kalau anak demam sampai 40 saja pun sudah nggak tahu lagi mau ngapain. Ini orang tua tentu tahu. Bahkan ada pernah orang tua berkata, maunya aku aja sakit, jangan anakku. Karena dia lebih takut kalau anaknya sakit daripada dirinya sendiri. Mengapa? Karena kasih. Iya. Jadi dia lebih senang dia yang menderita daripada anaknya yang menderita. Kenapa? Karena kasih. Iya. Nah, kita lihat tadi di sini kepala. Berarti kalau kepala rumah ibadat, dialah pimpinan tertinggi. Dialah pemimpin yang tertinggi di rumah ibadat itu. Ini bukan mungkin bait Allah ya, tapi mungkin ini sinagoge. Jadi rumah-rumah ibadat yang terpencar di seluruh Israel itu ada beberapa ya. Kalau bait suci atau bait Allah itu di Yerusalem. Jadi ini kepala pemimpin di salah satu sinagoge. Nah di sini tadi jelas dicatat oleh Markus ya, namanya Yairus. Kenapa sampai sedemikian Markus mencatat namanya? Karena ini berbeda dari pemimpin-pemimpin pada umumnya. Kalau pemimpin Israel ataupun orang-orang Farisi kan itu yang sering menjadi pemimpin ya. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam ini yang sering menjadi pemimpin, berbeda sikapnya. Biasanya kalau pemimpin-pemimpin yang lain di hadapan Yesus itu apa? Meninggikan diri. Kalau yang lain itu biasanya apa? Suka menguji. Bahkan kalau yang lain suka mencobai. Tetapi Yairus ini justru merendahkan diri, menaklukkan diri di depan kaki Yesus. Iya. Mungkin selama ini dia percaya kepada Yesus bukan artinya enggak nampak oleh semua orang. Tapi lewat permasalahan yang dia alami ini di hadapan umum dia terang-terangan untuk menundukkan diri kepada Yesus. Orang Yahudi nggak pernah mau tunduk kepada manusia. Kepada raja, kaisar raja mereka nggak mau. Maka seringkali kalau aturan di dalam orang Yahudi ini dibuat kadang-kadang berbeda. Karena mereka memang dalam ibadah itu benar-benar keras. Jadi kalau kita lihat, pernah kita tahu ya di dalam perjanjian lama itu Mordekai ya. Dia sebagai hamba budak yang ada di Babel, dia salah satu penunggu gerbang istana raja. Jadi waktu itu Haman lewat, Mordekai lah satu-satunya nggak mau tunduk, nggak mau sujud kepada Haman. Selebihnya ikut karena memang ini perintah Raja Ahasiweros. Karena Haman sudah diangkat sedemikian tinggi di antara penguasa-penguasa yang ada di bawah Raja Ahasiweros. Jadi memang itu adalah perintah dari Ahasiweros. Tetapi si Mordekai tidak mau tunduk. Sebenarnya Haman nggak tahu itu. Tetapi teman-temannya yang usil, kau kok nggak mau tunduk? Aku orang Yahudi. Jadi artinya apa? Sekalipun aku di sini sebagai budak, aku hanya akan menundukkan diri kepada Allah. Dan tidak akan pernah menundukkan diri kepada siapapun. Apalagi itu cuma manusia, nggak akan mau aku. Jadi teman-temannya mau lihat, kita kasih tahu aja sama si Haman. Nanti ketika Haman nanti lihat pas di depannya, gimana kawan ini, berani nggak? Jadi teman-temannya ini sebenarnya yang memberitahukan kepada Haman. Lalu Haman ketika lewat diberitahu, ada satu yang nggak pernah mau tunduk ketika tuanku lewat. Dan betul, waktu Haman lewat dan dia memperhatikan Mordekai ini, dia tidak mau tunduk. Dan hati Haman begitu panas.
kedudukannya yang tinggi, anak laki-laki perempuan yang ada, harta yang banyak menjadi tidak ada arti. Kenapa? Karena satu pribadi yang gak mau tunduk. Sombong ya. Semua jadi gak berarti. Karena apa? Yang satu ini. Dan bagi dia waktu itu apa? Membunuh satu Mordekai terlalu kecil. Harus kubunuh satu bangsa. Di seluruh jajahan daripada Ahasiweros. Begitu sombongnya Haman. Jadi kita melihat orang Yahudi tidak sembarangan menundukkan diri kepada manusia. Jadi kalau ini pemimpin kepala rumah ibadah menundukkan diri sujud. Kalau di dalam kitab Matius itu jelas dicatat oleh Matius, sujud di depan kaki Yesus. Berarti apa? Karena dia punya iman. Yesus ini adalah Mesias. Jadi dicatat namanya. Kenapa? Berbeda ini semua dari pemimpin-pemimpin yang ada. Iya. Nikodemus menjadi artinya percaya kepada Yesus secara diam-diam. Yusuf Arimatea percaya kepada Yesus secara diam-diam. Tetapi iman mereka jelas dan terang terbuka kepada orang-orang ketika Yesus mati di kayu salib. Dua orang ini yang berani meminta kepada Pilatus supaya menurunkan mayat dari Yesus. Mungkin ada, karena itu dicatat di dalam kitab Injil. Adanya, bahkan kisah para rasul. Bahwa ada imam-imam, orang-orang Farisi yang percaya sebenarnya kepada Yesus. Tapi tak berani terang-terangan. Kenapa? Karena takut tantangan, takut apa kata teman-teman, takut nanti dikucilkan, takut ada banyak hal yang akan menjadi masalah dalam hidup mereka. Tapi di sini kita lihat, di hadapan orang yang berbondong-bondong, di sini Yairus terang menyatakan imannya kepada Yesus. Dia sujud di hadapan Yesus, dia adalah kepala rumah ibadat. Dia bilang apa? Mohon dengan sangat. Anakku perempuan sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Iya. Jadi seperti inilah si Yairus ini tadi ya. Pertanyaan yang kedua. Apakah perkataan keluarganya kepada Yairus ketika anak itu sudah mati dan apa perkataan Yesus kepada dia? Nah, di sini tadi kita lihat Yesus mau ikut. Ya. Tapi di perjalanan kita tahu ada satu peristiwa seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan dan ini tentunya makan waktu yang panjang. Sedang anak Yairus ini kan sudah dalam keadaan sekarat, kira-kira seperti itu ya. Hampir mati. Tapi kita lihat tadi di sini ya, dalam waktu yang panjang ini tadi gimana Yairus ini? Hatinya, pikirannya, gak ada diceritakan ya, gak ada diceritakan. Iya, tetapi mungkin galau, bermacam-macam hal lah. Tapi kan ini ada rentang waktu yang panjang. Sehingga Yesus belum tiba ke anaknya ini tadi. Dan setelah percakapan dengan perempuan ini, dengan artinya waktu yang mungkin panjang tak berapa lama tadi, akhirnya datang keluarga kepala rumah ibadat ini berkata, anakmu udah mati, ya udah gak usah lagi susah-susahi guru. Iya. Jadi inilah kata keluarganya, udah sia-sia. Sia-sia kau berharap sama Tuhan. Sia-sia kau sudah berjuang. Udahlah. Keadaannya tahu makin buruk. Gak ada lagi harapan. Anakmu udah mati. Ya sudah. Iya. Di tengah seperti ini perkataan keluarganya, apa Yesus katakan? Jangan takut. Percaya saja. Yang mana yang didengarkan Yairus? Perkataan keluarganya yang banyak itu atau perkataan Yesus? Ini kan sudah mati ya, kalau udah mati apa lagi harapan? Kita lihat tadi ya,
bahwa Yairus ini percaya kepada Yesus, dalam pergumulan itu justru makin terang dan makin dia tampakkan kepada semua orang. Imannya kepada Yesus. Iya. Iman kita terlihat waktu kapan? Apakah dalam pergumulan yang makin berat, makin nampak kemurnian iman tadi? Atau dalam pergumulan yang berat, makin teruji ternyata tidak ada biji. Kayak apa ya, kayak gandum yang gak berisi itu makin ditampi dia. Kan tampian itu dikatakan Yesus ya kepada murid-murid, termasuk waktu itu Petrus ya. Kau sedang ditampi. Tapi tampian ini untuk melihat kau berisi atau enggak. Imanmu itu benar atau tidak. Iya. Karena ada jenis iman itu ada 4 ya. Iman karena warisan. Warisan itu artinya ya orang tua Kristen dia Kristen. Nah, ini iman warisan. Ya, kedua, ada iman yang dikatakan situasi. Iya, kalau aman-aman dia bilang aku percaya Yesus. Tapi begitu tidak aman, di mananya Tuhan? Nah, ini situasi. Ada iman kesembuhan. Nah, ini kayak mana? Kalau soal kesembuhan dia percaya. Iya, Tuhan bisa tolong. Atau soal banyak hal, artinya dalam pergumulan hidup di bawah matahari ini ada keyakinannya Tuhan bisa tolong. Karena ada Tuhan jawab doanya. Tapi adalah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan. Di antara 4 iman ini, 3 ini bukan yang menyelamatkan. Iman warisan, iman karena situasi, ataupun iman yang menyembuhkan karena sudah ada beberapa Tuhan menjawab pergumulan hidupnya. 3 ini tidak menyelamatkan. Hanya 1 yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah apa? Mempercayai Yesus itu Allah, mempercayai kematiannya itu menebus dari dosa. Sampai dia kepada apa? Kepada kesadaran dia orang berdosa yang harus dihukum. Kesadaran bahwa di dalam Yesus kematiannya satu-satunya ada pengampunan. Ini yang menyelamatkan. Kalau masih hanya sebatas Tuhan banyak tolong dia, nah ini orang Israel banyak mengalami ya. Ada dilepaskan dari setan, ada disembuhkan dari banyak penyakit. Kitab Markus ini sampai gak bisa lagi dia buat detail. Dia hanya bilang apa? Banyak orang sakit yang dibawa kepada Yesus, Tuhan sembuhkan. Dan banyak orang yang dirasuk setan, Tuhan lepaskan. Hanya itu. Kalau detail gak cukup Alkitab kita setebal ini. Bahkan dikatakan apa? Langit dan bumi pun gak bisa lagi menulis semua karya Tuhan yang besar itu. Terlalu banyak. Makanya kitab Yohanes gak heran hanya memilih beberapa peristiwa yang benar-benar besar. Bukan berarti apa? Peristiwa yang lain bagi Yohanes gak cukup. Tapi ini cukup membuat kau akan percaya. Kalau yang ini pun membuat kau tidak percaya, berarti apa? Hati terlalu berbatu-batu gitu ya. Nah, maka di sini tadi kita melihat ya, Yairus tadi sampai bukan hanya kepada iman yang menyembuhkan, tetapi sampai memang kepada iman yang sejati itu. Perempuan itu pun sampai ya, kan dia mempercayai yang pendarahan itu, mempercayai Yesus yang akan bisa tolong dia kalau kujamah saja jubahnya. Tapi akhirnya apa? Yesus mau imannya itu terang. Dinyatakan kepada semua orang. Maka bukan Yesus gak tahu siapa yang menjamah dia. Yang mengalirkan kuasa. Bukan Yesus gak tahu. Tapi apa? Yesus mau giring dia kepada iman yang sejati itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya. Maka di sini tadi kita melihat Yairus, imannya semakin nampak ketika pergumulannya makin berat. Dan imannya bukanlah iman yang berartinya dia tersembunyi, tapi terang akhirnya terbuka bagi orang lain. Iya. Bagaimana dengan kita ya? Apakah iman kita ini makin terlihat? Dan tahu orang kita beriman? Dan apakah pergumulan hidup makin nampak justru kita beriman?
Kita percaya Tuhan. Iya. Maka di sini tadi kita melihat di tengah situasi yang tidak ada lagi harapan bagi manusia karena sudah mati. Orang hanya berkata, gome, percuma, sudahlah. Berhentilah kau berharap. Berhentilah kau percaya. Hal ini juga pernah dikatakan istri Ayub kepada Ayub ya. Masihkah kau menyembah Tuhanmu itu setelah seperti ini kamu babak belurnya? Nah, kira-kira gitu ya. Udah seperti ini keadaanmu buruknya. Masihkah kau menyembah Allahmu itu Ayub? Ini istri sendiri yang terdekat. Harusnya menjadi penolong, pendorong dia untuk semakin berharap kepada Tuhan. Ini yang membuat hati tawar. Istri. Harusnya teman-teman bersama berjuang ya kan. Untuk berharap kepada Tuhan. Istri Ayub gak gitu. Istri-istri di sini gak kayak istri Ayub ya. Ketika senang baru dia, wah dorong suaminya, mantap Pak gitu ya kan. Begitu suaminya, wah turun, begitu suaminya gagal, begitu semuanya makin buruk. Di mananya di batamu itu, mananya Allahmu itu, gitu ya. Istri-istri di sini enggak ya, walaupun suami pemasukannya enggak banyak, terus ayo Pak kita berdoa Pak. Enggak usah takut Pak, ada Tuhan kita Pak, gitu ya. Mantap, GKMI kasih anugerah. Istri-istri memang menjadi penolong yang memberikan semangat kepada suami ketika pun dalam keadaan yang buruk. Beda istri Ayub enggak. Ngapain kau berharap lagi sama Tuhanmu itu? Ini udah jatuh ketimpa tangga, digigit ular, kena maki lagi ya kan. Wah bertubi-tubi. Iya, tapi apa kata Ayub? Disinilah kita melihat iman Ayub tadi benar-benar murni. Apa dia bilang? Kau ngomong seperti perempuan gila. Kau hanya menerima yang baik tapi gak bisa menerima yang buruk. Kalau gini perempuan di luar sana juga gitu semua. Apa bedanya kau dengan perempuan yang di luar itu? Maka iman itu ada kesanggupan menerima keadaan buruk, keadaan yang baik. Begitu datang buruk, gimana? Udah keluar maki-makian. Ketika anak kita yang tidak seperti hati kita udah keluar kata-kata kotor. Mulai dari kebun binatang sampai orang yang ada di rumah sakit jiwa. Mulai dari orang yang sudah dikubur, bangkit semua. Memang kau anak sianu, cucu sianu, sama kau dari atas sampai ke bawah. Tidak ada otakmu. Ini. Kayak mana? Gak ada GKMI kasih anugerah gak gitu ya. Atau apa? Gak ada bedanya juga kita. Sehingga apa? Keluar semua. Muntahan tadi keluar semua. Lewat situasi hidup. Enggak apa-apa juga. Kalau akhirnya itu membuat kita menyadari Tuhan. Rupanya isi perutku ini bau semua. Itu hanya akhirnya terlihat lewat pergumulan ini. Nampak ininya rupanya asliku Tuhan. Ini masih syukur kan? Daripada nanti keluar aslinya gak sadar-sadar. Seperti ular kan. Aku gak pembohong katanya. Begitu julurkannya ularnya langsung bercabang lidahnya. Aku gak penipu katanya. Begitu keluarkannya lidahnya langsung bercabang. Enggak. Tapi ya, kalaupun itu kenyataannya gak apa-apa. Bukan berarti kita bela ya. Tapi biarlah ini membuat kita, Tuhan ini rupanya masih modelku. Dengan keadaan itu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi di sini tadi kita melihat Yairus ini tadi. Ketika orang keluarganya berkata demikian, di situ Tuhan berfirman, jangan takut, percaya saja. Tuhan pasti akan berbicara di tengah suara-suara yang menekan. Gak mungkin. Ketika seseorang itu sudah meletakkan imannya kepada Tuhan, meletakkan percayanya kepada Tuhan, Tuhan pasti berbicara. Tuhan akan teruskan itu.
Maka Tuhan berkata, di tengah suara-suara yang demikian berbicara kepada Yairus, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yang mana Yairus dengarkan? Suara orang banyak? Ternyata tidak. Di sini Yairus mendengarkan suara Tuhan. Walaupun kenyataan itu dia lihat, tapi dia belajar menyingkirkan ketakutannya dan memegang apa yang Yesus katakan, percaya saja. Seperti apa? Dia paksa dirinya. Seperti apa? Dia dorong dirinya, dia dorong hatinya memegang apa yang Yesus katakan. Walaupun kenyataan tidak seperti yang dia harapkan. Maka kita nanti melihat ya, bagaimana dan apa yang Yesus lakukan. Seorang yang sudah kena kusta penuh seluruh tubuhnya. Dia berkata kepada Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Kalau engkau mau. Dan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan bahkan Tuhan sentuh kustanya itu. Tuhan bilang, aku mau. Berarti di sini kita lihat bagaimana. Ketika Tuhan mau bertindak, masalah terbesar pun tidak menjadi masalah bagi dia. Ketika Tuhan mau bekerja, kesulitan terbesar pun bagi dia tidak menjadi penghalang. Apakah yang menjadi penghalang bagi Yesus? Bukankah kematian itu yang terbesar dalam diri kita? Tapi di sini kita lihat, kematian itu sendiri pun tidak menjadi ketakutan bagi Yesus. Tidak menjadi hal yang besar bagi Yesus. Ketika dia mau menyatakan kuasanya. Maka di sini tadi Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Iya. Di tengah pergumulan yang berat, suara siapa yang kita dengar? Di tengah kesulitan yang banyak, suara siapa yang kita dengar? Apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Atau justru kita mendengarkan suara orang banyak? Atau kita mendengarkan suara gelap? Suara siapa yang kita dengar? Kemana kita berlari? Kemana kita condongkan hati kita? Kemana kita makin memaksa diri? Kalau Yairus tadi kita lihat, dia memaksa dirinya untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Maka kita lihat tadi di sini ya, dia melihat perbuatan Tuhan yang besar. Anaknya yang sudah mati tadi, Tuhan bangkitkan. Dan kita lihat tadi ya, ketika Yesus berkata kepada orang-orang banyak, orang yang menangis, yang udah ribut, yang sudah apa tadi dikatakannya, meratap. Iya. Kan banyak juga orang kalau udah ada masalah cuman ini yang dia lakukan ya kan. Nangis, meratap, terus apa lagi tadi ya, ngomong dengan suara nyaring atau maki-maki dengan suara nyaring. Ada seperti itu juga ya. Dan Tuhan bilang kepada orang banyak yang menangis, meratap dan berseru dengan suara nyaring ini, diam, anak ini gak mati. Dari yang tadinya mereka nangis, nah ini tiba-tiba langsung ketawa. Ini saya bukan maksudnya seperti kayak mana untuk suku saya pribadi gitu ya. Barusan nanti nangis bisa, sebentar lagi udah tertawa di sana. Menghadiri sebuah pemakaman gitu ya. Datang langsung nangis. Kena kai men, kadihan, panjang ceritanya, nangis dan memang keluar air matanya. Udah gitu selesai nangis, situ nanti udah ketawa. Itu saya, artinya dalam keluarga kami gitu ya. Ada banyak kemunafikan gitu. Iya. Tapi kita lihat tadi di sini ketika Yesus katakan, dia gak mati, kenapa kamu nangis? Mereka langsung tertawa. Dan Tuhan katakan, pergi kamu semua. Karena apa? Ini menghina perkataan Tuhan, pergi. Tuhan gak biarkan mereka melihat apa yang Tuhan buat.
Karena apa? Hati mereka sendiri gak percaya. Mereka sendiri mengejek kuasa Yesus. Mereka sendiri merendahkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak biarkan mereka melihat kuasa Tuhan. Bangkitnya anak itu, tapi bisa mereka gak lihat. Artinya, ya ada satu pernah berkata kepada saya seperti ini. Tiap kali ada masalahnya dia berdoa. Dan ketika dia berdoa sungguh-sungguh Tuhan jawab. Dan ketika Tuhan jawab, muncul dalam pikirannya, kayaknya tadi kalau gak berdoa juga pasti beginilah keadaannya. Gitu. Ada berapa kali situasi seperti itulah dalam hatinya. Ada masalah berat lalu dia berdoa. Setelah Tuhan jawab dalam pikirannya lagi muncul. Kurasa tadi kalau enggak pun kudoakan pasti begini nanti situasinya. Kemudian datang masalah terberat dalam hidupnya. Bagi dia. Dan apa? Dia ketakutan. Jangan-jangan nanti pikiranku sama lagi yang kali ini Tuhan jawab apa enggak ya? Akhirnya apa? Dia buat solusinya sendiri. Karena berapa kali Tuhan jawab dia sendiri seperti itu tadi. Ini apa orang itu dekat sekali gelap itu sama dia. Sehingga tiap kali Tuhan menjawab muncul pikiran itu. Enggak kau doakan pun begitunya nanti jalannya. Ya, saya enggak tahu apakah juga ada Bapak Ibu mengalami hal yang sedemikian. Memang saya katakan kepada dia, apakah kamu memang benar-benar sudah sungguh serius menyelesaikan sehubungan dengan keterlibatanmu dalam penyembah berhala? Nah, sini tadi kita lihat ya, Tuhan usir mereka yang menertawakan dia. Tuhan usir mereka yang merendahkan apa yang dia katakan. Dan dia hanya bawa ibu bapa daripada anak ini dan 3 muridnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan dia membangkitkan anak itu. Iya. Kita masuk kepada aplikasi. Apakah masalah yang menimpa kita, yang membawa kita merendahkan diri kepada Tuhan Yesus? Daud, kadang masalahnya adalah bukan sehubungan dengan permasalahan hidup dalam artian soal keluarga, soal kerajaan, tetapi masalah itu dalam diri dia sendiri. Yaitu apa? Ada hal dalam dirinya yang tidak bisa dia taklukkan sehubungan dengan dosa itu. Dan di sini pun Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini pun Daud berlutut kepada Tuhan. Karena Daud tahu yang bisa menolong dia lepas untuk masalah dosa itu sendiri pun, untuk masalah karakter itu sendiri pun Tuhan. Ya, apakah untuk misalkan kemarahan kita yang kayak singa gitu ya? Apakah ini kita lihat sesuatu yang serius? Dan ini benar-benar kita berlutut di bawah Kristus. Benar-benar kita datang kepada dia. Apakah masalah yang lain? Artinya yakin soal pengampunan dosa. Tapi karakter soal hal gampang kali membenci. Gampang kali tersinggung. Nah, ini kan kaitannya dengan kesombongan kan gitu ya. Apakah untuk ini benar-benar Tuhan tolong aku? Merendahkan diri di hadapan Tuhan karena dia yang bisa tolong. Apakah sesuatu artinya kan orang sudah datang kepada Tuhan. Tetapi ada hal tertentu yang masih mengikat dia. Di situ dia masih kadang menang, kadang enggak, kadang menang, kadang enggak. Apakah ini membuat kita makin berlutut kepada Tuhan? Tuhan, Engkau yang bisa menolong aku. Apakah masalah yang menimpa kita membawa kita merendahkan diri kepada Tuhan Yesus? Dalam perekonomian yang udah datang kepada Tuhan, tapi dalam perekonomian itu masih mungkin ya hanya pas gitu ya, gak bisa memberi gitu kan. Padahal pengen menjadi sarana Tuhan, alat Tuhan untuk memberi misalkan. Nah kan bisa kita berlutut, Tuhan apa ini? Apakah memang suami-suami ini kutuk terhadap Adam itu enggak menjadi sesuatu yang serius dia pandang? Engkau akan berpeluh mencari makanmu, susah payah engkau nanti. Dan ini kan bisa dibawa, Tuhan kenapa? Kok aku tidak diberkati? Padahal aku ingin menjadi berkat. Kenapa? Kan ini bisa tanya Tuhan ya. Iya. Karena pernah seperti itu seorang istri berbicara kepada suaminya. Karena kesulitan terus dalam hal ekonomi. Istrinya bilang, Pak
Apa nggak ada masalah? Apakah Papa udah memandang serius soal kutuk terhadap Adam itu? Waktu itu suaminya masih protes. Apanya kau ini? Injil apa yang kau bawa ini gitu ya. Tapi kemudian rupanya dipikirkan. Dia pikirkan kan ada roh Tuhan ya. Membuat dia berpikir. Akhirnya apa dia bawa. Dan benar dia mengalami. Iya. Ada juga yang saya layani kan. Ya seperti itu tadi ternaknya semua. Dari ayam sampai yang lain-lain. Mati bermatian. Sampai akhirnya berbicara soal kutuk itu. Bukan sama dia sebenarnya udah pernah ngomong tapi dia nggak respon. Akhirnya saya yang berbicara dengan orang dan dia dengar. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia datang berlutut di kandang ayamnya itu. Tuhan, kalau ini yang belum selesai selama ini dan memang belum pernah aku bawa sehubungan dengan kutuk terhadap Adam dan Hawa itu. Terhadap Adam ya, karena dia laki-laki, Adam. Dia bilang, ampuni dan angkatlah kutuk ini Tuhan. Dan memang sejak itu gak ada lagi artinya bermasalah soal ternaknya ini yang begitu serius. Kan dia mengalami. Iya. Pertanyaan yang kedua, perkataan siapakah yang sering atau selalu saudara dengarkan ketika pun masalah tidak semakin baik? Iya. Kalau Yairus tadi, dia mendengarkan suara Tuhan. Dan pada akhirnya dia melihat kuasa Tuhan. Ya, mari kita melihat ayat yang di bawah ini, Markus 5 ayat 36, sama-sama kita baca. Dua-dua ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh mengenal Allah, yaitu Engkau yang sedemikian. Apapun tidak menjadi ketakutan bagimu, apapun tidak menjadi penghalang bagimu, apapun tidak menjadi masalah bagimu. Karena Engkaulah Allah. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa. Dan Engkaulah Allah yang juga sudah menang. Bahkan Engkau Allah yang menang atas maut itu. Engkau yang berkata, kepadaku sudah berikan kuasa di bumi dan di surga. Kami bersyukur Tuhan, apa yang boleh kami belajar dari hidup Yairus ini. Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Iman yang seperti apa yang kami miliki hari ini. Kalau situasi kadang sudah berbicara dan menunjukkan siapa sebenarnya kami, Tuhan tolong kami. Supaya benar-benar merendahkan diri di hadapan-Mu. Supaya kami tidak menganggap lalu. Ketika kami mengenal diri kami lewat situasi-situasi yang ada. Dan tolong kami Tuhan. Supaya perkataan-Mu ini Engkau meteraikan dalam hati kami. Sehingga entah ada pun di antara kami yang sudah percaya Tuhan. Di mana keadaan tidak semakin baik, walaupun sudah berharap kepadamu, biarlah perkataan-Mu ini berbicara, jangan takut, percaya saja. Bawalah kami untuk semakin mengenal-Mu Bapa, lebih dan lebih dalam lagi. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.